ya bongkar. Oh oh ya oh ya oh ya bongkar. Hanya meminjamkan uang dengan cukup dengan KTP ini, dengan bunga mencekik masyarakat yang miskin. Ya, makanya hearing ini tadi intinya, walaupun itu buka cabang dari Surabaya, dari Mojokerto, dari Kediri, dari Ngawi, dari Lubriun, kalau memang itu ada indikasi dugaan sudah menyalahi aturan perkoperasian yang ada di Indonesia, ya harus segera ditutup. Jadi monggo nanti kalau memang pada prinsipnya Pak Cuk, nanti sampai juga harus bersikap tegas. Apa yang disampaikan Pak Basori, nanti jangan sampai ada surat LSM Mapak masuk lagi tidak direspon. Nah itu bahaya. Pak Pringku habis muni perang, Pak Yudi, ngomongin berdiri akeh. Untuk KSP yang ada di Kabupaten Nganjuk, yang beroperasi di Kabupaten Nganjuk itu dengarai ada pelanggarannya itu seperti apa, Pak? Ini Mas, ini kebanyakan KSP yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk itu banyak menyalahi aturan. Jadi koperasi simpan pinjam yang banyak ditengarai melakukan praktek perbankan yang jelas-jelas melanggar pasal 1, pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa hanya institusi perbankan yang diizinkan untuk menyimpan dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kredit ke masyarakat. Itu sudah jelas aturannya. Modus koperasi simpan pinjam yang menyimpan dana bukan dari anggota dan juga mengalirkannya ke bukan anggota, itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 yang mana dalam pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa calon anggota dalam waktu paling lama 3 bulan setelah pelunasan simpanan pokok harus menjadi anggota. Tapi prakteknya di lapangan, jadi intinya mereka hanya meminjamkan uang saja. Jadi itu bukan KSP namanya. Nah, ini. Jadi hanya meminjamkan uang dengan cukup dengan KTP ini, dengan bunga mencekik masyarakat yang miskin. Ya, makanya hearing ini tadi intinya, walaupun itu buka cabang dari Surabaya, dari Mojokerto, dari Kediri, dari Ngawi, dari Lubriun, kalau memang itu ada indikasi dugaan sudah menyalahi aturan perkoperasian yang ada di Indonesia, ya harus segera ditutup. Tidak ada kompromi. Ini ya, karena apa? Ini mengisap darah orang miskin. Bahkan ini tadi mulai dari meja, lemari dijual, tanah diiris dijual. Karena apa? Ditekan oleh pihak Bank Titil. Jadi koperasi berkedok Bank Titil. Ini Bank Titil berkedok koperasi yang ujung-ujungnya karena kurang pengawasan dari pemerintah, akhirnya korbannya masyarakat kecil. Karena apa? Masyarakat kecil juga butuh uang, tidak diperhitungkan berapapun bunganya, sehingga akhirnya menjerat mereka sendiri. Inilah. Jadi ini tadi saya mohon kepada pihak legislatif maupun eksekutif segera ada tindakan nyata untuk menyelamatkan para orang-orang yang miskin yang dijerat oleh Bank Titil ini tadi. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 1 dan Komisi 2. Yang saya hormati teman-teman LSM Mapak. Yang saya hormati juga perwakilan dari Kodim, Polres, sebagian camat,
teman-teman kepala OPD yang bidangi dalam hari ini koperasi dan UMKM, serta teman-teman media yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hearing dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tidak lupa selawat serta salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas perlu saya sampaikan, akhirnya muncul rapat pada pagi hari ini, itu hearing, itu karena ada surat masuk dari LSM MAPAK yang dipimpin Mas Pri, itu mengirim surat kepada kita yang intinya adalah terkait boso Jawa ini bang tintil yang nekek rakyat bahasa Jawa ini. Kemarin sudah saya agendakan, ternyata saudara kerjanya karena memang harus ada program dari TNI Polri, karena ada yang menyangkut mengatasnamakan institusi TNI Polri juga, supaya nanti waktu hearing ini sudah clear, tidak ada nanti salah debat lagi, akhirnya pada pagi hari ini bisa. Sebelum saya sampaikan ke teman-teman Komisi 1, Komisi 2 dan lainnya, saya ingin tahu penjelasan lebih lanjut, karena ini yang mengirim surat adalah LSM MAPAK. Saya ingin minta penjelasan secara rinci, tapi jangan terlalu lama. Rinci, ning singkat, mudah dipahami. Monggo, perwakilan dari LSM MAPAK kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pimpinan sidang. Langsung saja ke pokok permasalahan, karena hari ini hari Jumat, waktunya sudah benar-benar mendesak. Yang penting permasalahan ini bisa terurai, bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi masyarakat Nganjuk, terutama yang masyarakat yang lemah, ekonomi lemah. Jadi sekilas ini akan saya bacakan sebentar. Dengan maraknya beredarnya koperasi simpan pinjam di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang mana koperasi tersebut diduga melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara memberi pinjaman kepada masyarakat dengan bunga tinggi yang tidak sesuai dengan aturan dari BI Bank Indonesia, sehingga memberatkan masyarakat. Diduga rentenir berkedok koperasi, mereka mengatasnamakan koperasi, tapi perilakunya lintas darat, perilakunya bank titil, bank pelecet, yang tentu memberatkan masyarakat. Biasanya bunga pinjaman besarnya antara 7% per tahun, ada yang 8,5% per tahun, sampai 20% per tahun. Ini ya, tapi kenyataannya bank titil, bank pelecet itu bisa mencapai 240% dalam 1 tahun. Ini saya punya hitungan tersendiri, bahkan ada yang sampai 291% dalam 1 tahun. Ini jelas-jelas menyalahi aturan dari BI dan mencekik para peminjam atas nama atau sama saja menghisap dari para wong miskin, terutama yang membutuhkan duit untuk biaya hidup. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan, bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan uang kepada anggotanya. Tetapi kenyataannya KSP yang beredar di Kabupaten Nganjuk hanya memberi pinjaman saja, jadi tidak diwajibkan untuk sebuah koperasi menyimpan pokok, simpanan pokok, simpanan wajib ataupun simpanan mana suka. Jadi mereka itu setiap tahun enggak mendapatkan SHU.
Karena simpan pinjam itu anggotanya seharusnya diwajibkan menyetor simpanan pokok, simpanan wajib di samping simpanan sukarela. Namun dalam prakteknya para anggota tersebut hanya mendaftarkan KTP, kartu tanda penduduknya saja, dan tidak menyetor seluruh simpanan yang diwajibkan. KTP tersebut hanya formalitas, dan dibalik modal utama yang merupakan aktor di belakang layar yang mengendalikan koperasi. Intinya hampir KSP yang beredar di tengah masyarakat Kabupaten Nganjuk, wilayah Kabupaten Nganjuk ini, jadi menyalahi aturan. Jadi jelas namanya koperasi itu harus ada simpan pinjam. Ternyata dari pihak-pihak peminjam itu gak diwajibkan untuk menyimpan simpanan pokok maupun simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Jadi mereka gak ngerti kalau seharusnya mempunyai hak untuk menerima SHU simpan sisa hasil usaha itu nggak ada di situ. Nah ini saya menemukan bukti-bukti pipil-pipil ini, ada yang alamannya dari Kupang, Surabaya, dari Mojokerto juga ada. Jadi ini istilahnya bodong, istilahnya ini hanya istilahnya gosar saja. Nah ini korban-korban dari pemerasan bank detail, bank kecil ini, saksi-saksi ini saya bawa ke sidang dewan ini. Jadi biar benar-benar ini fakta. Jadi saya merasa prihatin. Nah, apalagi ini kemarin tanggal hari Imlek, tanggal merah yang gak peduli tanggal apa sih Pak narik tapi di lingkungan saya ada 7 bank detail tak usir bener. Tanggal apa kok Padang nari ya gak ngerti. Tanggal merah gak menghormati hari dari pemerintah lah, hari peringatan hari agama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini, saya makanya mohon kepada pihak-pihak yang terkait akan saya undang ini ada solusi yang terbaik. Bahkan ini ada yang mencatut nama TNI Polri. Nah, makanya dari pihak Polri juga ada usulkan diundang, dari pihak Polri juga diundang, jangan nyatut jenenge Polri abri isine nggo ngedek nih tok. Ngedek nih wong sing utang supaya bayare bener-bener gak pernah absen. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di sini. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Pri Mapak yang telah peduli dengan masyarakat kecil, karena memang tugas kami ini juga berkaitan dengan masyarakat kecil yang butuh bantuan. Kalau masyarakat kecil ini dicekik oleh rentenir, ini kalau ada pelaporan, ya alhamdulillah ini mungkin kami bisa punya semangat untuk bergerak. Mohon kalau di masyarakat ada yang mengatasnamakan TNI di wilayah Nganjuk, karena Nganjuk ini TNI hanya dikodir unit PM itu aja cuma berapa orang, ada Polkes dan Minvet. Kalau di luar itu mungkin kami mohon infonya, namanya dan tempat mungkin markasnya atau kantornya, sehingga kita bisa ngecek ke tempat tersebut. Itu mohon kalau ada yang tahu mengatasnamakan TNI, kami juga mohon infonya sehingga kita bisa menelusurinya resmi atau tidak. Di sini terkait yang disampaikan dari awal dari Pak Ketua sudah menyampaikan terkait komitmen, disampaikan juga bahwa apabila sesuai ketentuan bahwa koperasi adalah menganut undang-undang perkoperasian, yaitu ada ADART, ada rapat tahun anggota, ada pelaporan tiap tahun, laporan keuangan, ada bagian SHU dan lain-lain sebagainya. Jadi betul yang disampaikan Bapak-Bapak sekalian, mungkin terkait batasan maksimal, mungkin terkait bunga dan lain sebagainya, mungkin bisa terkendali dalam artian tidak terlalu
merugikan nasabah. Tadi yang disampaikan Pak Ketua, mohon izin terkait sama dengan Kodim, mungkin ada apabila pihak-pihak atau pelaporan dari masyarakat, mungkin kalau yang dari kita menyangkut anggota dan lain sebagainya, atau ada laporan dari masyarakat mungkin yang menyangkut atau peristiwa pidana di dalamnya, bisa sampaikan. Ini Pak Kapolres Nganjuk udah mulai zaman Bapak yang lama sampai sekarang masih berlanjut, ada fasilitas WA wayai lapor Kapolres, bisa disampaikan semua informasi di situ, termasuk laporan pengaduan Bapak-bapak. Mungkin apa yang dialami silakan disampaikan di situ, atau bisa juga dasar langsung ke Polres, akan kami terima. Kita lakukan proses penyelidikan dulu karena masih awal sebagai dasar kita, dan apabila ada peristiwa pidana di situ, di dalamnya ada hal yang dilanggar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ya otomatis kita proses sesuai prosedur. Demikian secara umum Bapak-bapak terkait hal ini. Perkoperasian dari Komisi 2 pun juga pernah mengadakan rekomendasi untuk mencabut izin daripada koperasi ini karena operasionalnya sudah melebihi batas daripada aturan-aturan koperasi. Jadi terkait dengan masalah ini sebetulnya memang benar, di lapangan ini masih banyak sekali terkait dengan masalah itulah. Oleh karena itu pada saat kita rapat kerja dengan Dinas Koperasi ini, saya ulangi, terkait dengan masalah pengawasan, mengenai masalah pembinaan dan lain sebagainya, ini memang menjadi nomor 1. Ya, Ruman Ngadirejo. Bu, apakah sebagai nasabah dari koperasi, salah satu koperasi? Ya. Gimana Bu ceritanya kok sampai hearing ke kantor Dewan ini? Bunganya cukup tinggi Bu ya. Apakah Ibu mampu Bu membayar bunga dari Tidak mampu. Akibat dari tidak mampunya Ibu, apa yang Ibu lakukan Bu? Itu mahal. Okay. Terus yang dilakukan Ibu apa? Apakah Ibu sampai menjual menjual meja kursi. Tanah. Itu Bu Tanah. Ya? Tanah juga Bu. Iya. Setelah menjual itu apakah sudah lunas hutang Ibu? Belum. Terus masih ditagih terus. Hutang awalnya berapa Bu? Hutang awalnya 1.500.000. 1.500.000. Ya, sekarang juta. jadi berapa Bu? 10 juta. 10 juta Bu. Ya. Gitu. Keberatan Bu ya? Ya. Oh iya. Ibu namanya siapa Bu? Bu Tumijen. Alamatnya? Jaruman. Jaruman juga Bu ya. Ibu apakah punya pinjaman di salah satu koperasi gitu Bu? Iya. Iya. Awal dari pinjaman dulu bagaimana Bu? Awal pinjaman 500. Iya. Terima bersih 435 ya. Terus ngangsur 65 kali 10 kali. 65.000 kali 10 kali. Iya. Jadi totalnya berapa betul? Jadi dikalkulasi 25% atau bulan. Persentase dari bunganya berarti sekitar 25% ya. Ibu ya. Per bulannya. Iya. Bu keberatan dengan adanya koperasi itu? Keberatan banget Bu. Iya. Bapak bisa dijelaskan permohonan hearing pada pagi hari ini Pak? Ya, jadi ini awalnya dari waktu tanggal merah dari Imlek itu, tanggal merah, bank-bank detail itu, bank legit itu istilahnya tetap narik tanggal merah. Akhirnya ada 7 bank detail itu usir benar, karena tanggal merah gak menghargai pemerintah ini. Seharusnya tanggal merah juga libur untuk bank detail itu, tapi ternyata mereka gak mengenal tanggal merah, gak menghormati hari itu, tanggal merah libur pemerintah. Nah, inilah akhirnya saya cek benar di lapangan, ternyata bank-bank itu tidak layak untuk disebut KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Per bulan, kalau dikalikan 12 bulan, 1 tahun 300, hampir 300% bunganya. Tapi bagaimana Pak? Beratkan sekali. Jadi gini, ini nanti saya sudah mengharap, tadi juga mengusulkan kepada kepala desa, forum-forum kepala desa dari camat untuk memakili dalam waktu dekat ini aja semua desa yang ada di Kabupaten Nganjuk supaya mencatat bank-bank detail, bank-bank legit yang operasional di Nganjuk ini. Nah,
nanti akan dicek benar keberadaannya mereka. Syarat-syaratnya sudah memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau nanti tidak memenuhi syarat, segera tutup saja ini. Karena mereka tidak layak untuk dikatakan KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Karena apa? Mereka tidak menyimpan uang, jadi ada modalnya bosnya sendiri dengan berkedok KSP. Nah inilah, ini kan benar-benar diperes ini masyarakat ini. Bahkan sekarang ini Bu Painem ini nggak berani tidur di rumah, ngungsi ini gara-gara dikejar-kejar Bang Tidil lecet ini. Jadi meja kursi ini semua kulkas dijual, tanah juga sudah diiris seperti inilah. Jadi saya mohon kepada pihak Pemda maupun pihak Pemda termasuk eksekutif maupun legislatif mencari solusi yang terbaik. Jadi nanti supaya BUMDes itu dikembangkan menjadi benar-benar koperasi yang profesional. Jadi ada kepengurusan, ada pengawasnya, ya itu nanti bunganya bisa ringan. Misalkan 1 bulan 1% sudah cukup. Jadi yang 0,5% untuk masuk koperasi, yang 0,5% untuk operasional, untuk gaji karyawannya itu. Ya itulah mungkin ada solusi yang terbaik. Pemda ada uang mungkin dari bumi BUMD disalurkan kepada desa-desa itu, atau dana desa sebagian berapa persen dimasukkan ke modal koperasi, kan paling enggak bisa mengatasi kesulitan masyarakat miskin yang benar-benar hidupnya susah.